Gue tuh udah nunggu-nunggu helm itu dari tahun lalu, dari awal bikin YouTube acuan hobi, karena emang helm ini udah rilis di Eropa sana waktu itu. Dan akhirnya sekarang ada di tangan gue nih. Dan setelah megang langsung, rasanya nggak gimana ya, entahlah kita lihat itu seperti apa. Ini dia KYT DCT. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rizandi. Kali ini gue bakal nge-review helm DCT yang emang baru rilis di bulan ini untuk di Indonesia. Walaupun sebenarnya helm ini udah rilis dari tahun lalu sih kalau nggak salah ya, atau beberapa tahun ke belakang. Entah 1 atau 2 tahun yang lalu, di Eropa tapi bukan untuk pasar Indonesia. Jadi ini bukan helm baru-baru banget sebenarnya. Cuman ya ini cukup bikin fresh lah di pasar Indonesia, di helm open face di tahun sekarang dan di bulan Juli ini. Ini KYT DCT. Oke, sekarang kita langsung aja bahas detail dari si helm KYT DCT ini. Biasa mulai dari eksteriornya dulu. Oke, kita buka dulu si pelindung face shield-nya. Oke, mulai dari eksteriornya dulu. Gue mau ngebahas soal desainnya ini. Desainnya nggak bisa nggak bisa ditolak lagi kok. Ini emang jelas urban design, urban style yang emang cocok banget untuk commuting di perkotaan, terutama di kotaan yang kesannya kayak berkembang, punya industri yang baik. Gue ngeliatnya kayak gitu, jadi kayak keren aja pakai pakaian casual atau formal, tapi pakai helm ini helmnya dengan desain urban. Oke, itu yang pertama. Dan untuk selebihnya, dia lakukannya pun enggak terlalu agresif, simple banget, dengan kesannya kayak half face, bukan open face. Half face itu yang di setengah gini kan, kesannya seperti itu. Cuma ntar kita lihat di bagian fitment seperti apa. Desainnya rounded, dan kalau misalnya kalau ngeliat dari bagian atas di sini tuh ini kelihatannya kayak cukup besar gitu. Gue ngeliatnya gitu ya, si shell itu kayak cukup besar kalau ngeliat dari bagian atas, karena emang ini roundednya kerasa banget gitu, si elemen itu nggak agresif, nggak meruncing gitu. Lakukannya simple banget, minimalis di bagian belakang. Ini cukup jadi pemanis sebelah sini. Nah ini oke. Dan selebihnya di bagian eksterior ada 2 buah ventilasi di bagian depan atas, top air ventilation di sini dengan mekanisme yang sliding. Bentuknya cukup runcing, cukup ngasih kesan yang futuristik juga sebenarnya. Ini slidingnya cukup ringan juga. Ada 2 buah, cuman tidak ada exhaust atau outlet air ventilation aja, cuman ada masuk doang gitu. Jadi di belakangnya nggak ada ventilasi sama sekali. Itu untuk ventilasinya. Dan untuk visornya juga ini kayak ngasih makin tegas kesan urbannya, urban futuristiknya. Bentuknya nggak terlalu panjang, rounded, ngikutin bentuk shell-nya gitu. Nggak jadi cocok banget, atau satu garis dengan si shell-nya. Dia langsung bikin rounded untuk visornya. Dan di bagian kiri kanan ini ada pegangan juga untuk kita naik turunin si visornya. Dan bagian belakang di bagian depannya pun, di bagian bawahnya ini juga ada lakukan untuk kita ngegamnya, dan ngasih kesan helm ini kayak apa ya? Ya kayak apa? Nggak ngebosenin gitu ngeliatinnya tuh. Kayak ini emang futuristik juga sih, dengan sedikit lakukan di sini. Gitu. Ini bisa dilengkapi dengan sun visor, tapi mekanismenya di bawah sini. Jadi kalau rata-rata di atas kan untuk mekanisme sun visor, tapi ini ada di bawah. Dan kemungkinan karena ada mekanisme sun visor di bawah sini, jadinya agak sulit kalau kalian pengen pasang intercom yang pakai klem dijepit. Jadi mungkin bisa dipakainya ini klemnya klem yang ditempel, pakai double tapnya gitu. Oke. Itu untuk di bagian eksteriornya simple aja. Dan ya bisa kalian lihat ini bukan helm yang sporty atau agresif ya. Beneran gua balik lagi ngebahas desain, ini beneran urban design yang mungkin nggak semua profil atau nggak semua motor cocok menggunakan helm ini gitu. Jadi emang helm ini desainnya kayak bisa digunakan oleh usernya maxi scooter atau big bike scooter, atau malah small scooter kayak Vario, NMAX, apalagi ya, PCX gitu,
X-Max ini masih cocokan di, kebanyakan kalau jalan di Eropa pakai helm ini dan menggunakan X-Max yang 125 kan kalau di Eropa kayaknya cocok. Cuman untuk motorsport gue sih agak ragu sih, gue ngeliatnya agak kurang cocok kalau misalnya dipakai di motorsport untuk desain seperti ini. Dan sedikit tambahan soal visornya, karetnya ini yang bikin kesan tambah futuristik, tambah urban dari si helm ini gitu. Kalau misalnya ngeliatin itu ngingetin gue ke EGV City Light kalau nggak salah ya, namanya itu nggak salah, ada EGV yang seperti ini juga bentukannya. Nah ini dia karet visornya tuh nggak ngikutin kontur sel, dia ngikutinnya kontur si visornya gitu. Baik, itu untuk eksteriornya. Sekarang lanjut ke bagian visornya sedikit. Waktu gue naikin si visor ini cukup bukan butuh effort, cuman ada step yang emang cukup keras, cuman nggak keras banget sih gitu. Dan tidak ada visor lock di helm ini, dan tidak ada juga stopper di bagian kiri kanannya. Ini nggak ada stopper, nggak ada visor lock. Cuman untuk kualitas si visornya ini ya ciri khas KYT udah oke sih. Untuk kualitas visornya tebal, nggak kelihatan murahan, nggak kelihatan ringkih. Dan kelebihan lainnya, helm ini sudah dilengkapi dengan pin lock post atau anti fog post, tapi ini pin lock sih harusnya, karena di sininya ini compatible menggunakan karena visor ini kompatibel untuk menggunakan pin lock 120. Nah tapi masalahnya walaupun di sini udah ada pin locknya, ada pin lock post, helm ini belum dilengkapi pin lock di setiap pembeliannya dan harus dibeli terpisah. Dan masalah keduanya, pin lock 120 menurut setahu gue sih belum dijual di Indonesia. Itu masih agak masalah sih ya, walaupun ada pin lock post, cuman gue belum bisa dapetin pin lock 120 nya ya, jadi gue belum bisa pasang pin lock di helm ini. Itu untuk bagian visornya. Dan untuk holdernya pun ya ini ciri khas helm urban ya, helm kota gitu, helm harian banget. Minimalis banget, bulat kayak helm apa mungkin ya, kalau di yang banyak di kita tuh kayak helm Zeus kayak gini, bulat juga gitu. Untuk informasi sertifikasinya, helm ini sertifikasi yang pertamanya tuh udah jelas SNI, lalu DOT dan ECE. ECE-nya kalau nggak salah 2205 gitu. Karena untuk di Eropa dipasarkan juga, jadi ada sertifikasi tersebut gitu. Oke. Dan untuk materialnya, untuk shellnya ini masih thermoplastik. Thermoplastik EDT resin injection. Itu EDT itu teknologinya si KYT, cuman tetap aja bahannya masih thermoplastik sih. Dan untuk berat helmnya ini 1300, kurang lebih 50 gram setiap ukuran gitu. Dan ini helmnya size M yang gue pegang, dan gue cukup kesulitan dapat size S untuk beberapa line up-nya KYT, dan akhirnya belinya ya udah size M aja gitu. Oke, sekarang lanjut ke bagian interiornya. Yang pertama, untuk sistem pengunciannya dia menggunakan Micromatic system, yang which is ini effortless, cukup mudah, sangat mudah digunakan dan cukup aman. Untuk helm seperti ini, simple, sangat mencirikan sekali helm harian perkotaannya ya gitu. Dan kelebihannya di chin strapnya ini dilengkapi juga dengan busa yang bisa di removable. Ini ada pelindung chin strap yang di bagian dagunya di sini. Di bagian dagunya itu dia ada busa juga, ada padding juga. Dan ini paddingnya panjang, ada velcro-nya juga ke bagian cheek pad-nya. Ntar kita bongkar lah. Itu untuk chin strap-nya dan sistem pengunciannya. Lalu fitur lainnya, helm ini sudah dilengkapi juga dengan fitur wearable glasses. Jadi seharusnya buat teman-teman yang menggunakan kacamata kayak gue, ini nggak masalah atau nggak ada yang ngeganjil waktu kita pakai kacamata. Ntar kita coba juga di bagian fitment apakah emang fit banget untuk menggunakan kacamata. Oke, lalu selanjutnya soal padding-paddingnya. Sekarang kita bongkar padding-paddingnya. Oke, jadi ini untuk cheek pad-nya. Cukup simpel banget ya cheek pad-nya. Sekarang kita buka crown pad-nya. Oke, ini untuk cheek pad-nya ada lubang-lubang. Kalau misalkan ada lubang-lubang nih, ini untuk biar suara dari speaker intercom tidak ketahan ya. Jadi helm ini sudah dilengkapi dengan fitur intercom ready, atau sudah ada slot untuk speaker intercom. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ada slot, ada space untuk kalian naruh si speaker. Jadi kalau misalnya gua buka kayak gini, ini covernya gua buka, langsung sini ada
lubang untuk speaker intercom, dan lubangnya ini proper banget. Secara cuttingnya ini proper banget, dan ada lubang-lubang juga untuk bagian belakang speaker biar nahan suaranya gitu. Cuman dia bahannya ini kan langsung ke ABS-nya atau plastiknya, jadinya harus menggunakan velcro tambahan gitu. Kalau misalnya kalian mau naruh speaker di sini. Ini yang tadi cheek padnya, dan tidak ada IPS di bagian pipinya karena emang ini kesannya kayak half face bukan open face. Dan ini untuk crown padnya secara material untuk paddingnya sebenarnya ini lembut banget, mirip banget sama KYT MFJ untuk si paddingnya tuh. Dominasinya di warna biru gelap atau abu dan warna hitam dengan sedikit aksen warna merah itu untuk fitment interiornya. Ada dead Q pasnya juga ternyata, ini 5 Juli 2022, masih baru banget nih helmnya, baru diproduksi, masih anget lah gitu. Dan ada size M ya di cheek pad ini, jelas tulisan size M. Oke, jadi itu untuk bahannya memang ini cukup lembut, mungkin bisa sedikit menyerap keringat, cuman ya yang pasti feel-nya pasti ini kayaknya lembut banget waktu kita pakai. Oke, dan cukup tebal juga sih paddingnya. Kita lihat IPS-nya di sini. IPS-nya udah biasanya warna hitam, dan ini emang secara build emang oke sih untuk IPS-nya. Ada tulisan density-nya, ini shell-nya ada 2 size. By the way, ini ada 2 shell size, jadi size S dan M satu shell yang sama, dan L dan XL itu shell-nya yang berbeda ukuran gitu. Dan itu sekilas, dan itu info soal interiornya. Dan by the way, ini untuk neck roll-nya juga. Oke, dan ini untuk neck roll-nya tidak bisa dilepas kayaknya, karena neck roll-nya ini nyatu dengan chin strap. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, sorry gue deketin, ini neck roll dan nyatu ke bagian chin strap. Udah kebayang ya bentuk helmnya seperti apa? Ntar kita coba pakai. Sekarang kita masuk ke bagian fitment. Oke, sekarang kita masuk bagian fitment. Cuman sebelum itu tadi gue ada yang kelupaan di bagian interior. Untuk mekanisme membuka si interiornya, paddingnya tuh ini agak menarik sebenarnya, ini yang gue kelupaan. Jadi kalau misalnya kalian lihat berapa semua helm di ke belakang yang pernah gue review itu pasti pakai button, pakai clip button, diselipin dan lain-lain. Cuman untuk DCT ini dia menggunakan velcro. Yang gue pikir ini pasti ada ausnya kalau terusan dibuka ya. Oke, jadi untuk melepasnya tuh nih bisa kalian lihat ini velcro, nggak ada button sama sekali. Ini untuk mekanisme melepasnya. Dan termasuk si bagian crown padnya pun, di bagian crown pad bagian belakangnya ini sama juga menggunakan velcro. Ada 3 buah velcro-nya, 1, 2, 3 bagian belakangnya. Untuk bagian depannya ya sama kayak yang lain yang diselipin gitu loh. Oke, itu untuk interiornya. Sekarang gue pasang dulu paddingnya ke helmnya. Oke, sekarang gue udah pakai hoodie biar kelihatan agak ngisi aja waktu pakai helmnya. Oke, sekarang gue coba helm KYT DCT ini. Ini size-nya M, dan kepala gue tuh punya lingkar kepala 55 cm atau sampai 56 cm. Jadi biasanya harusnya pakainya size S. Oke, size M KYT DCT. Oke. Berhubung gue lagi pakai kacamata, jadi pertama yang dicoba itu fitur wearable glasses-nya. Oke, emang ada ruang untuk masukin si bingkainya, dan ini yang gue pakai bingkainya cukup tipis ya, jadi seharusnya emang lebih mudah dan tidak mengganjal. Oke, wearable glasses-nya berfungsi dengan baik. Lalu untuk fitment-nya, ini half face atau open face ya, kerasanya setengah gitu. Jadi emang kalau untuk bagian crown padnya, bagian kepala itu emang semuanya nyatu. Ini size-nya M, cuman di gua beneran kerasa ngepres juga. Mungkin buat teman-teman yang suka loose fit bisa up size, cuman gua nggak saranin. Kenapa? Karena ini kesannya kayak helm yang setengah, yang half face. Jadi bagian kepala itu emang harus ngunci, harus fit banget gitu. Soalnya ini bagian pipinya cukup loose, jadi biar helmnya diem tuh bagian cropnya harus pas banget sih gitu. Padahal kepala gue tuh S 55 cm, cuma pakai size M nih rasa pas banget. Itu alasannya mungkin harus up size, cuman ya itulah, tercobain dulu harus bener yang crownpadnya tuh nyepot gitu ke kepala kalian. Itu yang gue kerasain di bagian crownpad. Cuman untuk bagian cheek padnya di sini
Ini beneran kayak telinga gue kena ke bagian bawah crown padnya, jadi ini ruangnya tidak terlalu besar untuk telinga kita. Telinga gue agak menempel di cheek padnya. Lalu ini posisi speaker intercomnya pun kayaknya cukup pas atau sedikit mundur ke belakang dari telinga kita. Dan ini bagian padding di bagian chin strap ini bikin nyaman sih, gitu. Bisa gue pindahin ke helm lain. Lalu helm ini ringan banget, dengan bobot 1300, kerasnya di kepala gue tuh kayak ringan aja, nggak ada beban tersendiri di titik-titik tertentu. Ini ya sesuai banget sih, bener kayak proporsi ngebikin helm ini emang bener untuk perkotaan. Untuk kita commuting, pergi ke kantor, pergi ke tempat kerja dan lain-lain yang lebih simpel dengan segala fiturnya sebenarnya proper, cuman cocok atau enggaknya balik ke tren yang ada di kita biasanya gitu kan ya. Lalu untuk visornya wide view, dekat banget tuh karena dia rounded, jadi dia dekat banget, cuman 2 jari lang, 2,5 jari. Dan untuk sun visornya ada kena kacamata, buka kacamata, biasanya di sun visor di atas. Oke, jadi emang tidak terlalu turun, kayak setengah banget. Sementara ini tuh helm untuk motor-motor yang upright position, bukan yang tuck in position. Jadi seharusnya bisa lebih panjang sih seharusnya ya. Gua ngelepin juga tetap aja, itu cuman kayak setengah gitu loh. Gitu. Jadi kalau nunduk gini ya jarang juga kan pakai helm kayak gini, pakai motor yang tuck in. Jadi menurut gue ini visornya memang kurang panjang ke bawah, subjektif dari gue sih. Adem sih adem ngelihatnya gitu, smoke. Cuman itu posisinya kurang turun. Oke, dan untuk visornya ini wide view, clear, ciri khasnya kayak YT. Dan soal kedapan, gue agak ragu ini sangat kedap. Cuman di sini sih karena visornya dekat banget nih, setelah ditutup visornya tuh kayak nutup semua kepala kita, kecil gitu. Kesannya juga lebih kedap gara-gara itu. Cuman untuk angin gue nggak tahu, mungkin seharusnya lebih baik juga sih. Karena dia compact, jadi celah untuk anginnya sangat minim gitu. Ya mungkin untuk si fitment ya dari gue. Sekarang bisa kalian lihat looks-nya seperti apa. Oke. Compact banget ya bentuknya. Oke, harganya helm ini Rp790.000. Itu untuk retail price dari KYT-nya mungkin akan berbeda di setiap daerah, di setiap reseller mungkin akan berbeda harga. Cuman itu retail price-nya dari KYT Rp790.000 untuk yang plain, untuk yang warnanya polos solid, bukan yang grafis. Oke, dan gimana ya? Ya ini helm urban. Dia secara helm untuk urban ya proper, semuanya lengkap. Dia punya fitur pin lock ready, dia punya fitur intercom ready, bentuknya compact, futuristik, urban, cocok banget gitu. Itu untuk helmnya. Dan harganya 790 itu kayak udah jadi apa ya, trademark atau standarnya si KYT waktu ngerilis helm dengan fitur yang lengkap seperti ini. Dan paddingnya pun tidak mengecewakan sebenarnya secara fabric, secara material. Cuman untuk fitmentnya ini balik lagi, apa kalian suka dengan fitment seperti ini yang emang simple, kesannya kayak helm half face bukan open face. Half face tuh kayak yang setengah, menurut gue seperti itu ya. Build quality-nya oke, cell size-nya dia punya 2 ya. Tapi dengan harga 790, melihat kompetitor yang lainnya dan melihat juga kesukaan atau tren yang lagi ada di Indonesia, kayaknya helm ini cukup berat buat berkompetisi dengan beberapa brand lain gitu sih.
Cuman untuk teman-teman yang idealis, yang suka proper banget, gue pakai helm memang buat di kota, buat motor tertentu, buat pakai Vespa Matic, helm ini cocok banget sih. Gitu. Jadi semuanya dikembalikan ke kalian, apakah helm ini cocok dengan profil kalian, dengan cara riding kalian, dengan motor kalian ya. Mungkin bisa jadi helm ini cocok sih, proper buat teman-teman semua dengan yang gue sebutin di belakang, itu menurut gue ya. Dan selebihnya itu kekurangannya pinlock 120 yang belum ready, walaupun udah pinlock ready ya mudah-mudahan banyak teman-teman seller yang bisa masukin pinlock 120 untuk dipakai di KYT DCT ini. Itu pun dengan catatan helm ini harus laku banyak bro, apa sih dia masukin pinlock 120. Oke, sekian review gue soal KYT DCT ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan kalau misalnya masih ada info yang belum tersampaikan, boleh ntar langsung DM aja di Instagram Acuan Hobi atau tulis di kolom komentar, kita sharing di sana. Gue pun mungkin banyak yang kelewatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.